Baik, Bapak Ibu ya, kita lanjut kuliahnya. Mata kuliah Manajemen Keuangan Negara. Ini mata kuliah yang sejatinya kalau Bapak Ibu dalami dapat membuat Bapak Ibu sebagai Menteri Keuangan gitu ya. Nah, saya share screen. Saya share screen Bapak Ibu ya. Ya, kali ini kita tentang manajemen belanja negara dan prioritas pembangunan nasional. Jadi kalau kemarin itu manajemen pendapatan, sekarang itu manajemen belanjanya. Karena manajemen keuangan negara itu ada sisi pendapatan dan sisi belanja. Sehingga kita menyebut sebagai APBN ya, anggaran pendapatan dan belanja negara gitu nggih. Jadi kali ini kita akan belajar di sisi manajemen belanja negaranya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya kita cek dulu tentang tujuannya. Nggih. Jadi kalau kita udah tahu tujuannya, kita akan semakin lebih gampang untuk memahami ya. Jadi kita baca ada 4 tujuan keuangan negara. Yang pertama adalah mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, menjaga stabilitas ekonomi. Dan yang keempat, menghindari penyalahgunaan dan pemborosan gitu. Jadi tujuan itu ada 4 dan berlaku untuk sisi pendapatan dan sisi belanja. Kalau sisi pendapatan, kemarin kita cerita tentang penarikan pajak yang tidak membuat orang terdistorsi ya. Jadi mereka tetap mau kerja. Kalau tarif pajaknya terlalu tinggi, dapat membuat apa? Dapat membuat orang untuk tidak mau bekerja. Itu dari sisi pendapatan. Kalau dari sisi belanja, maka belanja itu juga berupaya untuk mendorong pertumbuhan, seperti misalnya pembangunan jalan tol, lalu orang itu bekerja, lalu kemudian punya pendapatan dan ekonomi tumbuh. Gitu. Jadi tujuan pengelolaan keuangan negara ini ada 4 berlaku untuk sisi pendapatan dan juga untuk sisi belanja. Nah, terus kemudian Bapak Ibu saya baca pelan-pelan sekali lagi nggih karena belajar itu harus seperti ini ya, makan gajah. Belajar tuh diulang-ulang ya. Jadi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kebijakan pada berbagai sektor untuk mendorong peningkatan produktivitas ya. Lalu kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggunakan dana publik tadi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lalu untuk yang menjaga stabilitas ekonomi, mengelola anggaran untuk menghindari defisit yang berlebihan dan menjaga keseimbangan fiskal. Jadi kita tidak kesulitan keuangan ya. Lalu kemudian yang terakhir menghindari penyalahgunaan dan pemborosan. Memastikan bahwa setiap pengeluaran dilakukan secara efisien dan tepat sasaran. Dan kemudian kalau di sisi pendapatan memastikan bahwa aliran penerimaan dari sektor perpajakan itu sesuai dengan apa namanya transaksi yang ada di lapangan gitu. Sehingga kalau Bapak nanti bekerja di sektor eh, katakanlah di bagian pajak ya, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk melaporkan pencapaian target penerimaan tiap-tiap triwulan gitu. Dengan maksud bahwa tidak ada pemborosan di situ gitu nggih, tidak ada penyalahgunaan. Tuh. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, ini sambil lalu saya cek gini ya. Ini ke ah, share screen-nya kelihatan nggih, Bapak Ibu nggih? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, nggih. Nah, terus kemudian ini ada tabel yang lebih luas ya. Jadi ada 7 baris. Ini cerita tentang proses manajemen keuangan negara. Jadi manajemen keuangan negara itu di tabel ini saya taruh analogis dengan manajemen keuangan keluarga di kolom yang paling akhir gitu.
Maksudnya supaya Bapak Ibu memahami eh, bagaimana sih manajemen keuangan negara itu kalau diterapkan di tingkat keluarga. Ketika kita mengetahui analoginya, maka kita lebih mudah untuk memahaminya gitu ya. Nah, yang tahap pertama adalah perencanaan pendapatan dan belanja. Jadi perencanaan dulu, perencanaan pendapatan dan belanja. Kalau di rumah itu berarti bulan ini pemasukan diperkirakan berapa dan untuk apa gitu, Bapak Ibu. Nge. Maka tugas kita adalah memperkirakan semua pemasukan dan merencanakan pengeluaran sesuai prioritasnya. Di sini kuncinya adalah rencana sesuai dengan target pembangunan jangka menengah. Jadi ada yang namanya target-target apa namanya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang di dalamnya ada target-target pembangunan. Itu yang berusaha untuk direalisasikan gitu, nge. Jadi kalau di keluarga itu berarti pertanyaannya adalah bulan ini dapat duit berapa dan untuk apa saja gitu ya. Lalu kemudian yang kedua itu namanya penganggaran, budgeting ya, penganggaran. Kalau di pemerintah itu berarti kita menyusun APBN hingga dia nanti jadi undang-undang ya. Jadi APBN yang berisi apa namanya kebijakan pendapatan dan kebijakan belanja itu pada akhirnya menjadi undang-undang dan disahkan oleh dewan gitu ya. Nah, kalau di keluarga, pripun kalau di keluarga? Nah, berarti kalau di keluarga itu disepakati di tingkat keluarga. Uang untuk makan berapa, lalu kemudian tabungan berapa, untuk sekolah berapa, jalan-jalan berapa, dan lain-lain gitu nggak. Jadi penganggaran, ya. Penganggaran maksudnya membuatkan dalam sebuah anggaran. Ya, itu analoginya, ya, Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu lebih gampang untuk memahaminya. Nah, setelah penganggaran, ya, masuk ke level ketiga, yaitu pelaksanaan anggaran. Ya, pelaksanaan anggaran itu kalau di pemerintahan berarti kita menunggui kantor untuk menagih pajak, mencari pemasukan dari berbagai apa namanya sumber yang sah, dan kemudian dari sisi belanja berarti menyalurkan dana untuk program pembangunan daerah gitu, nggih. Nah, kalau di keluarga berarti pelaksanaan anggaran ini bermakna kita menjalankan rencana gitu ya. Kita menerima gaji, lalu membayar ini, membayar itu, jalan ke sana, jalan ke sini sesuai rencana kita. Sesuai rencana penggunaan dana yang telah kita tetapkan pada saat penganggaran tadi. Gitu, oke? Lalu kemudian di dalam pelaksanaan anggaran ini juga ada yang namanya pengelolaan kas dan utang, ya. Jadi memastikan kas negara itu cukup untuk operasional dan mengelola utang jika pendapatan tidak mencukupi. Jadi ada yang namanya uang persediaan gitu nih, lalu kemudian dipakai ya. Ketika uang persediaan itu habis, lalu kemudian minta lagi ke apa namanya kantor kantor yang anu perbendaharaan negara gitu nih, sesuai dengan rencana kita. Supaya apa? Supaya dalam 12 bulan semua kegiatan-kegiatan itu dapat dilaksanakan dengan baik gitu nih. Tidak numpuk di akhir akhir tahun gitu. Tapi sesuai dengan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan itu. Misalnya sosialisasi untuk budidaya ikan, maka itu disesuaikan dengan jadwalnya kapan itu dilaksanakan. Gitu. Jadi ada yang namanya pengelolaan kas dan utang ya, sehingga apa? Sehingga kita itu dapat mendanai kegiatan secara baik. Nah, kalau di keluarga itu berarti kita mengatur arus kas dan pinjaman jika perlu, nggih. Kita punya gaji 1 juta, dianggarkan 1 juta, lalu kemudian dipakai untuk yang lain, dipakai untuk yang itu, dipakai untuk ini. Kita pastikan bahwa uang itu cukup sampai akhir bulan, nggih. Sehingga apa? Sehingga kita tidak tidak kering, tidak kehabisan cash, nggih.
Kecuali memang ada kebutuhan mendesak, maka kita perlu meminjam, nggih, Bapak Ibu, nggih. Jadi pengaturan arus kas tadi supaya dalam tiap harinya seluruh pengeluaran, seluruh kebutuhan pengeluaran itu dapat dipenuhi, gitu, nggih. Itu di sisi keluarga. Lalu kemudian yang kelima ada akuntansi dan pelaporan ya Bapak Ibu ya. Ada akuntansi dan pelaporannya. Jadi mencatat semua transaksi keuangan baik yang masuk maupun yang keluar sampai kemudian menjadi laporan keuangan yang akurat per triwulan gitu nggih. Bapak Ibu ya, supaya apa? Supaya nanti kita dapat menyiapkan SPJ-nya, tidak apa namanya, jangan sampai uangnya udah habis, kita lupa beli apa lalu kemudian mencari SPC-nya itu bermasalah nih. Tapi yang kunci di sini adalah catat apa yang dibeli, beli apa yang dicatat gitu ya Bapak Ibu ya. Supaya apa? Supaya laporan keuangan itu semuanya punya bukti gitu. Kalau di dalam keluarga itu berarti catat semua pemasukan dan pengeluaran lalu hitung sisa uang di akhir bulan. Kalau apa namanya kalau Bapak Ibu ikut ini ya ikut apa namanya tim hari Idul Fitri ya maka nanti Bapak Ibu itu bahkan membuat catatan itu tiap hari ya jadi berapa uang yang masuk lalu kemudian totalnya berapa berapa uang masuk berikutnya totalnya berapa uang masuk totalnya berapa sampai kemudian nanti zakat fitrahnya itu habis dibagikan di hari yang telah ditentukan gitu kan. Jadi proses pencatatannya sangat penting sehingga bagi beberapa orang ini berlaku prinsip catat apa yang dibeli, beli apa yang dicatat, jangan geser gitu Bapak Ibu. Jadi perlu sedikit agak disiplin gitu nih. Lalu kemudian langkah yang keenam ini pengawasan dan evaluasi ya. Jadi setiap apa namanya setiap pekerjaan itu diawasi dan dievaluasi. Memeriksa apakah pelaksanaan sudah sesuai aturan dan apakah sudah efektif atau tidak gitu ya. Kalau misalnya dari apa namanya perencanaannya sudah dibuat bagus, tapi di tengah jalan ada banyak kendala, maka itu segera untuk dicarikan solusinya. Solusinya itu diteruskan dengan catatan atau berhenti gitu ya. Supaya apa? Supaya kerugian keuangan negara itu tidak terlalu besar, tapi dapat diantisipasi. Kalau di keluarga, kita berarti perlu lakukan check and recheck ya. Apakah belanja minggu ini sudah sesuai rencana? Apakah ada yang boros? Apakah ada yang melampaui anggarannya? Apakah ada belanja yang tiba-tiba keluar gitu nggih? Itu perlu dilakukan catatan-catatan, perlu dilakukan check and recheck gitu. Yang terakhir nomor 7 itu tentang pertanggungjawaban publik ya. Jadi seluruh proses penghasilan seluruh catatan tadi itu kemudian di apa namanya dilaporkan dilaporkan kepada publik supaya apa supaya dapat dicek gitu ya kita umumkan hasil pengelolaan keuangan itu kepada publik gitu. Nah, kalau di keluarga berarti apa di akhir bulan gitu ya kita beritahu gitu ya bahwa uang bulanan kita itu kemarin 1 juta, lalu terpakainya untuk ini itu, dan semuanya sudah oke, berarti kita siap untuk apa? Membuat anggaran berikutnya lagi gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah 7 tahapan dalam proses manajemen keuangan negara. Saya sudah buatkan kolom yang ke terakhir ini untuk analogi ya. Analogi bagi Bapak Ibu supaya mudah memahaminya gitu. Dan kemudian di setiap tahap itu sebenarnya ada indikator kunci ya. Jadi pada perencanaan itu misalnya harus dipastikan bahwa rencana itu sesuai dengan target pembangunan jangka menengah gitu. Apa yang direncanakan di RPJM, apa yang direncanakan dalam RKPD atau rencana rencana kerja pemerintah, itulah yang kemudian dianggarkan. Nah, yang terjadi biasanya ada banyak kejadian apa yang direncanakan tuh berbeda dengan yang dianggarkan. Misalnya,
Bapak Ibu ya mau merencanakan penurunan stunting gitu, tapi duit itu dipindah ke tempat lain sehingga apa yang direncanakan itu tidak dapat dicapai dan itu bisa bermasalah, gitu. Lalu yang kedua indikatornya adalah tentang APBN disahkan tepat waktu dan transparan. Sebenarnya bukan hanya tepat waktu ya, tepat waktu, lalu kemudian juga tepat kalkulasi. Karena apa? Karena ada kemungkinan itu salah hitung gitu ya. Jadi tepat waktu, tepat kalkulasi. Terus kemudian pada pelaksanaan anggaran itu realisasi pendapatan dan belanjanya tepat gitu ya. Artinya kita menargetkan bahwa pendapatan tiap bulan tuh dapatnya 1 miliar, maka itu dijadikan patokan gitu ya. Lalu kemudian belanja itu nanti katakanlah belanja itu 900 juta per bulan, maka itu dijadikan patokan gitu ya. Nah, kalau untuk pengelolaan kas dan utang itu juga penting tentang rasio utang terhadap PDB, lalu kemudian jumlah kas negara yang di apa namanya kas negara yang di kantor kita itu yang tidak membuat defisit ya. Jadi ada jumlah yang tertentu sehingga kantor-kantor itu tidak kehabisan cash gitu. Itu juga diatur sama seperti di dalam keluarga itu pasti dibuatkan berapa sih duit cash yang sebenarnya harus dipegang oleh ayah dan ibu gitu ya. Kalau misalnya kita nggak punya ATM gitu maksudnya ya. Terus kemudian begitu selanjutnya sampai ke level 7 lagi ya maaf ya saya ulangi lagi sini. Baris kelima laporan keuangan pemerintah harus memperoleh opini WTP dan kemudian yang keenam pengawasan dan evaluasi itu tentang audit ya dan kemudian yang ketujuh itu tentang laporan keuangan yaitu kita bisa mendownload laporan buku yang berjudul APBN kita gitu. Nah, ini proses manajemen keuangan negara untuk sebuah negara, oke? Nah, lalu kemudian berikutnya kita masuk ke definisi, oke? Kalau tadi ini adalah proses manajemen keuangan negara, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang ini manajemen belanja saja, ya. Jadi yang pertama perlu dipikirkan adalah belanja negara itu sejatinya adalah investasi strategis ya. Bukan sekedar pengeluaran birokratis, bukan sekedar membayarkan gaji pegawai gitu ya. Tapi investasi strategis. Jadi cara memandangnya itu belanja negara itu adalah sumber dari pertumbuhan gitu. Kalaupun misalnya yang dibayarkan itu tetap belanja pegawai, tapi belanja pegawai yang diterima pegawai itu menjadi apa namanya daya beli yang diterima oleh pegawai negeri yang kemudian dapat memutar ekonomi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika saya PNS lalu menerima gaji lalu gaji itu saya pakai untuk belanja, maka ekonomi di sekitar saya itu berkembang gitu, nggih, Bapak Ibu, nggih. Itulah sebabnya kenapa ada banyak daerah ya yang pegawainya itu kerja di kabupaten tempat saya duduk sekarang ini misalnya di sini. Lalu kemudian ternyata saya belanjanya ke tempat lain gitu, ke daerah lain. Maka uang yang saya terima di sini dari tempat duduk saya ini itu ternyata dibelanjakan di tempat lain, uang muter di tempat lain gitu. Sehingga ada banyak kebijakan atau arahan supaya Bapak Ibu para PNS itu jangan komuter ya, jangan maksudnya jangan migrasi tiap pagi sore gitu ya. Tapi bekerjalah berdomisilah di mana kalian tuh bekerja supaya uang itu dapat berputar di daerah tempat kerjanya ya. Mohon maaf ya ada angin kencang. Saya matikan dulu Kak. Baik, lanjut Bapak Ibu ya. Ada angin kencang jadi itunya bersuara berit ya. Nah, itu dari satu hal ya, dari perspektif bahwa belanja itu adalah investasi strategis.
Yang kedua, definisinya begini ya, Bapak Ibu ya. Manajemen belanja negara itu adalah proses sistematis, akuntabel, dan responsif dalam merencanakan, mengalokasikan, melaksanakan, memantau, serta mengevaluasi penggunaan uang negara untuk tujuan mencapai target pembangunan nasional yang adil, efektif, dan berkelanjutan. Artinya, bahwa manajemen belanja negara itu ada proses ya. Kalau proses itu berarti punya awal, punya akhir, lalu sistematis artinya tidak sembarang, tapi melalui proses perencanaan. Akuntabel artinya dipertanggungjawabkan gitu ya. Responsif artinya kita berusaha untuk melayani gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kuncinya adalah perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi uang negara, apakah memang telah mencapai target-target pembangunan yang harus adil, efektif, dan berkelanjutan, gitu Bapak Ibu ya. Sehingga manajemen belanja negara itu nanti betul-betul sebagai investasi strategis gitu. Nah, lalu dengan definisi yang seperti ini, maka ukuran kualitas manajemen belanjanya ada 8 paling tidak gitu nih. Jadi kalau kita tanya gitu, apakah Menteri Keuangan sekarang itu sudah memberikan kualitas manajemen belanja negara yang baik atau tidak, itu bisa dilihat dari 8 ini, ge. Tentang apa? Tentang disiplin fiskal, tentang nilai uang, apakah ekonomis, efisien, dan efektivitas, tentang keadilan sosial dan kebijakan-kebijakan afirmatif, ya, tentang koordinasi dan sinergi fiskal, tentang keberlanjutan multidimensi, apakah uang pola pengelolaan itu bikin kita negara itu tidak mampu mendanai pembangunan atau mampu apa secara fiskal itu berkelanjutan gitu ya. Lalu kemudian akuntabilitas publik dan transparansi. Lalu kemudian yang berikutnya nomor 7 responsivitas terhadap risiko dan perubahan. Apakah ada kejadian-kejadian luar biasa yang kemudian dapat kita tangani tanpa harus menunggu perencanaan ulang gitu ya, tanpa harus terlalu lama berbelit-belit gitu ya. Lalu yang kedelapan inovasi dan pelajaran organisasi. Nah, saya kan dosen gitu, Saya kan dosen. Bapak Ibu pasti menilai saya. Bapak Ibu pasti menilai saya berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Satu, ketepatan waktu. Dua, kejelasan, clarity, kejelasan apa apa yang dijelaskan gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga itu juga kemudahan kemudahan menangkap maksud gitu ya. Jadi beberapa kriterianya. Begitu juga dengan manajemen belanja negara gitu nge. Jadi kalau saya itu dinilai apakah jadi dosen efektif dan efisien, maka kalau yang ini apakah manajemen belanja negara itu sudah baik atau tidak gitu. Nah, indikatornya pakai 8. Maka mari kita lihat satu persatu, nge. Nah, sebelum sampai ke sana, kalau untuk daerah itu ada istilahnya IPKD ya, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah gitu. Jadi indeks pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari 5 indikator gitu ya. Sorry, 5 dimensi, maaf ya, 5 dimensi. Yang pertama yang diharapkan adalah bahwa APBD itu memiliki tingkat kesesuaian dengan dokumen perencanaan dan anggaran gitu. Jadi di sini kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggarannya. APBD itu nggak boleh sembarang, tapi apa yang direncanakan di RPJMD itulah yang kemudian dianggarkan gitu ya. Aspek ini diukur dengan apa kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran. Lalu kemudian yang kedua itu tentang pengalokasian anggaran belanja dalam APBD. Apakah belanja wajib yang bersifat afirmatif, yang bersifat sudah tertentu seperti belanja pegawai gitu, belanja
pendidikan gitu ya, berapa bobotnya, lalu belanja infrastruktur, sorry, berapa alokasinya, itu sudah diakomodir atau tidak gitu, geng. Lalu kemudian tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah, lalu kemudian tentang penyerapan anggaran, ya, bahwa anggaran yang telah direncanakan itu dimanfaatkan, diserap sesuai bulan-bulan pelaksanaan kegiatannya gitu ya. Jangan numpuk semuanya di bulan Desember gitu ya. Terus juga tentang kondisi keuangan daerah yang menyangkut kemandirian dan solvabilitas. Di sini nanti kita lihat peran apa, peran PAD. Lalu kemudian yang berikutnya adalah tentang kualitasnya opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi di Indonesia ada yang namanya IPKD, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Indeks inilah yang digunakan oleh provinsi untuk menilai kabupaten dan kemudian nanti dipakai oleh Depdagri, Departemen Dalam Negeri untuk menilai level provinsi. Jadi berjenjang gitu nggih, Bapak Ibu ya. Sehingga kemudian nanti secara keseluruhan ada keyakinan yang kuat bahwa keuangan daerah itu dikelola secara tertib gitu. Ini kalau ini ada 5, maaf ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu nggih. Ada 6. Kalau yang ini tadi ada 8 gitu nggih. Ini secara konseptual ada 8 gitu nggih. Yang ini secara praktis gitu sudah yang digunakan di apa namanya di Indonesia itu ada sekitar 6 ya, 6 dimensi ya, dimensi opini BPK-nya, dimensi kemandirian dan solvabilitasnya, dimensi penyerapan anggarannya, dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerahnya, dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggarannya gitu ya. Nah, kalau dibawa ke tingkat desa juga ada yang seperti ini, Ge. Ada yang seperti ini, cuman belum apa ya formal, Ge. Belum formal. Tetapi yang sudah formal itu adalah seperti misalnya harus ada infografis dari pelaksanaan APBD desa itu. Nah, itu yang perlu kita lihat, Ge. Adapun kemudian nanti prosesnya tentang musrenbangdesnya, tentang ini ke keikutsertaan masyarakat itu juga apa namanya ditunjukkan atau dibuktikan ketika mereka nanti diaudit gitu ya. Artinya sekali lagi bahwa manajemen belanja itu tidak boleh sembarang. Belanja itu harus dilihat sebagai investasi strategis. Maka nggak boleh sembarang, tapi harus melalui proses perencanaan yang matang gitu. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu mari kita lihat satu persatu istilah-istilah pentingnya, gitu. Jadi ini ada apa namanya disiplin fiskal, ada value per money. Value per money itu ada ekonomis, efisien dan efektivitas gitu, geng. Nah, kita lihat satu persatu. Ekonomi itu pertanyaan kuncinya adalah apakah pemerintah membeli barang jasa dengan harga yang wajar untuk kualitas yang dibutuhkan. Jadi ini tentang harga barang dan jasa itu, nggih. Harga barang dan jasa itu. Contoh baik misalnya kita mau beli laptop tapi pakai e-katalog dengan harga pasar yang kompetitif. Jadi tidak di markup, tidak digede-gedein, tetapi sesuai dengan e-katalog yaitu harga resmi yang diakui oleh pemerintah yang didasarkan pada harga pasar kompetitif. Jadi belilah barang itu dengan ekonomis. Contoh buruknya apa? Ketika ada markup harga proyek infrastruktur karena tidak transparan ya. Jadi apa namanya digede-gedein gitu ya, di markup gitu ya, di markup. Maka beberapa catatan yang penting di sini adalah penerapan sistem e-purchasing ya, lalu kemudian pakai e-katalog dan kemudian benchmarking harga standar gitu. Pakai istilah SHBJ, standar harga barang jasa gitu. Jadi saya misalnya mau beli kertas folio gitu, Bapak Ibu ya, maka saya harus menggunakan harga yang udah ditetapkan dalam standar harga barang dan jasa. Saya tidak boleh memakai harga yang lebih tinggi.
harga yang tertera itu adalah harga maksimalnya. Lebih rendah dari itu boleh, tapi lebih tinggi nggak boleh gitu Bapak Ibu. Kalau misalnya saya mau memakai tenaga tukang, maka harga tukang itu harus didasarkan pada SHBJ dari tukangnya gitu Bapak Ibu. Oke. Supaya apa? Supaya ada jaminan mutu bahwa barang yang kita beli itu memang barang-barang atau Rampung iki. jasa yang ekonomis gitu ya Bapak Ibu ini. Nomor Nah, dua, ini tentang efisiensi ya, efisiensi. Jadi iya. berapa banyak output yang dihasilkan dari setiap rupiah gitu. Ini contoh baiknya begini. Masih Membangun saya tak. 10 kilometer jalan dengan anggaran 100 miliar gitu. Berarti apa? 10 meter, 10 miliar per kilometer gitu ya, 10 M per kilometer. Maka ini sebagai katakanlah harga tertinggi per per meternya. Contoh buruknya jika anggaran yang sama itu hanya membangun 8 kilometer. Jadi misalnya Bapak Ibu geng, itu udah dihitung bahwa 1 meternya itu 1 meter jalan tipe A ya itu katakanlah 300 juta 1 meternya. Berarti kalau misalnya nanti saya butuh 10 meter, berarti tinggal dikalikan dengan itu aja, gitu Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada yang namanya standar belanjanya, ya Bapak Ibu. Nah, perlu untuk itu dibuatkan yang namanya benchmarking harga satuan per output, gitu nih. Jadi harga per kilometer jalan, ya pengguna dan kemudian juga penggunaan sistem performance based budgeting. Contoh misalnya ada acara pelatihan gitu kan. Acara pelatihan lalu kemudian tingkat kesulitannya level A gitu ya. Tingkat kesulitannya level A. Maka kemudian berapa sih biaya per kepalanya, per pesertanya gitu. Kalau biaya untuk tiap peserta pada level keterampilan A adalah 1 juta, maka kalau kita latih 20 orang, maka 20 kali 1 juta gitu. Itu kebutuhannya. Sehingga apa? Sehingga kita yakin bahwa uang yang kita keluarkan itu memang tepat gitu ya dari sisi efisiensinya gitu Bapak Ibu. Lalu kemudian ini dari sisi efektivitas, geng. Nah, efektivitas itu artinya apakah output yang dihasilkan atau dibeli itu benar-benar memecahkan masalah nggak gitu. Misalnya kita bangun kita bangun puskesmas gitu ya. Apakah kemudian pembangunan puskesmas itu meningkatkan cakupan layanannya atau justru makin banyak orang yang sakit gitu nih. Itu bisa dicek ulang, perlu dicek ya a- efektivitasnya. Jangan-jangan kita salah bangun nih gitu. Jadi contoh baiknya adalah sekolah baru mengurangi rasio murid guru dari 50 murid berbanding 1 menjadi 30 banding 1. Artinya apa? Ketika kita bangun ruang kelas baru, RKB, ruang kelas baru, maka kemudian mestinya rasio guru dan murid itu makin lebih proporsional. Tapi kalau misalnya dibuat kelas baru tapi tidak berpengaruh, maka bisa jadi kita salah di perencanaannya gitu, Ngen. Nah, oleh karena itu memang kita perlu yang namanya perencanaan berbasis hasil. Jadi eh, aspek efektivitasnya kita pastikan benar-benar tercapai. Begitu juga dengan yang di beberapa OPD ya, contoh misalnya kalau penelitian gitu, Ngen. Dibuat penelitian tentang apa? Tentang ketenaga kerjaan. Nah, kalau ada penelitian ketenaga kerjaan, mestinya implikasinya pada apa? Kebijakan bahwa penelitian itu digunakan untuk kebijakan. Tapi kalau ternyata hasil penelitian itu cuman disimpan di perpustakaan, tidak dipakai sebagai dasar perumusan kebijakan, maka itu diragukan efektivitasnya gitu nge. Itu bisa bermasalah. Itu dari sisi efektivitas. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, nilai uang itu ada tiga ya. Jadi ekonomi, harga yang paling murah menurut apa namanya, harga yang paling wajar menurut harga eceran setempat ya, harga pasar kompetitif, lalu efisiensi,
lalu kemudian efektivitas. Lalu kita masuk ke disiplin fiskal, nggih. Disiplin fiskal itu apa? Kemampuan pemerintah menjaga belanja dalam batas kemampuan keuangan negara, menjaga stabilitas makro, gitu Bapak Ibu ya. Bahwa apa? Bahwa defisit itu tidak berlebih-lebihan gitu. Atau kalau utang tuh nggak terlalu berlebihan gitu. Sehingga kemudian kita masih dalam keadaan apa? Dalam keadaan ya sehat gitu ya. Jadi di sini misalnya defisit APBN 2024 ditargetkan 2,51, masih di bawah ambang 3% gitu. Jadi defisitnya masih wajar lah gitu. Contoh buruknya jika defisitnya melampaui 5% karena ekspansi misal tanpa dasar gitu Bapak Ibu. Jadi kita banyak apa namanya belanja ya. Lalu kemudian tidak punya sumber pendapatan dan itu bermasalah karena prinsip dasar dari manajemen belanja adalah dilarang melakukan pengeluaran sebelum ada kepastian pendanaan sejatinya gitu Bapak Ibu ya. Dilarang melakukan pengeluaran sebelum ada kepastian pendanaan. Begitu juga dengan di rumah. Kita nggak boleh belanja sana, belanja sini, belanja sana, belanja sini sebelum ada kepastian pendanaan, ada uangnya nih gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ya ada uangnya lalu kemudian kita belanja apa yang telah kita rencanakan itu tidak ada masalah, boleh gitu. Yang jadi masalah ketika apa? Ketika tidak ada uangnya, kita membelanjakan apapun gitu, apalagi kalau tidak ada batasnya. Itu bermasalah, game. Jadi di sini apakah defisit dan utang tetap dalam batas aman ya, disiplin fiskal. Jadi inilah apa namanya salah satu tugas dari Kementerian Keuangan memastikan ada disiplin fiskal gitu, game. Lalu kemudian yang berikutnya tentang keadilan sosial, game. Keadilan sosial ini nanti saya anu, game, tentang keadilan sosial. Jadi belanja negara harus mengurangi ketimpangan, melindungi kelompok rentan dan memastikan akses setara terhadap pelayanan dasar gitu. Ini juga perlu di apa namanya diperhatikan supaya jangan sampai ada kejadian kayak kemarin gitu, nggih. Di tengah di tengah ada efisiensi, malah anggota dewan tuh mendapatkan apa? Mendapatkan dana 50 juta per bulan untuk rumah. Nah, itu artinya dari sisi sudut pandang keadilan, gitu. Jadi perlu di apa namanya? Perlu diperjuangkan, gitu. Jadi di sini apakah program itu betul-betul menjangkau kelompok paling miskin dan marginal gitu? Karena apa? Karena adanya adanya pemerintah itu kan salah satunya dalam rangka untuk memperbaiki, menghilangkan kemiskinan dan ketimpangan gitu. Contoh baiknya misalnya dak fisik afirmatif untuk daerah 3T ya, terdepan, tertinggal, dan terluar. Jadi dak fisik itu difokuskan di daerah-daerah Indonesia bagian timur yang 3T, terdepan, tertinggal, terluar. Contoh buruknya subsidi listrik hanya untuk rumah tangga menengah atas gitu. Jadi yang kaya itu justru dapat subsidi ya, itu bermasalah ya. Maka Bapak Ibu perlu ada yang namanya analisis kesenjangan dalam perencanaan anggaran, lalu kemudian target sasaran berbasis data kemiskinan. Jadi data-data tentang kemiskinan ya itu memang harus apa? Harus dipakai sebagai dasar untuk melakukan perencanaan belanja gitu ya. Data-data kemiskinan itu maksudnya bukan hanya orang ya, tapi juga wilayah gitu ya. Jadi kemiskinnya di mana, miskinnya karena apa, dan kemudian potensi mereka apa, lalu kemudian telah menerima apa, itu data-data seperti itu eh, perlu diperkuat supaya nanti saudara-saudara kita atau kita yang masih dalam keadaan belum beruntung itu dapat mentas gitu nge. Nah, ini ada ajan sebentar nge, Bapak Ibu nge. Nggih, Pak. Nge, ini sambil saya anu nanti presensinya nge.
Kita dengar ajan dulu. Monggo. Baik, Bapak Ibu, nggih. Untuk selanjutnya, ya, setelah tentang keadilan sosial, berikutnya juga tentang koordinasi dan sinergi fiskal, nggih. Jadi ada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten kota, ada desa, ya, Bapak Ibu, ya. Itu harus diharmonisasi belanjanya supaya tidak tumpang tindih. Atau yang lebih parah, jangan sampai saling meniadakan gitu, nggih. Jadi satu membangun apa, lalu kemudian oleh apa namanya pemerintah di tingkat yang bawah itu malah dirusak gitu. Itu jangan sampai. Gitu. Perlu ada yang namanya harmonisasi antara belanja pusat dan daerah, termasuk lintas sektor agar tidak tumpang tindih tapi saling memperkuat gitu. Jadi Bapak Ibu, contoh baiknya misalnya nggih, program stunting dilaksanakan secara terpadu oleh Kementerian Kesehatan, Kemendes, Kemensos, mulai dari tingkat atas sampai ke bawah, ya secara vertikal, ya, dan kemudian secara horizontal gitu. Vertikalnya itu berarti dari pusat, provinsi, kabupaten, sampai desa itu sinkron, dan kemudian horizontalnya berarti dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas sosial, dinas pertanian tuh saling bahu-membahu untuk keroyokan, mengurangi apa? Mengurangi potensi dan kejadian stunting gitu Bapak Ibu, ya. Jadi ada integrasi vertikal dan kemudian ada integrasi horizontal. Karena apa? Karena duitnya itu terbatas itu ya Bapak Ibu ya. Dana negara itu terbatas, dan kalau sudah terbatas maka harus betul-betul bisa dioptimalkan, prioritaskan dengan baik gitu. Contoh buruknya, pusat dan daerah masing-masing bangun posyandu di lokasi yang sama gitu ya. Jadi ada posyandu pusat, ada posyandu daerah di tempat yang sama. Bisa jadi apa? Bisa jadi laporannya satu, duitnya dua gitu ya. Jadi duitnya dari pusat dan duitnya dari daerah, tapi posyandunya satu. Itu bisa bermasalah gitu. Maka di sini Bapak Ibu perlu yang namanya integrasi RPJMN, RKPD, lalu kemudian koordinasi lintas kementerian. Kalau bisa sampai ke tingkat ini ya, sampai ke tingkat desa. Dan sebaiknya memang bukan hanya tentang ini ya, bukan hanya tentang
bicara-bicara, tetapi betul-betul ada berita acaranya gitu, nggih. Jadi rapat, nggih, rapat dari pusat, provinsi, kabupaten, desa, lalu disepakati perannya masing-masing, lalu kemudian ada berita acara, dan kemudian nanti ada orang yang menagih gitu. Kesepakatan yang telah dibuat tadi itu ditagih gitu ya. Supaya apa? Supaya satu masalah itu dapat diselesaikan secara baik. Contoh umpamanya untuk Gunung Kidul nggih. Untuk Gunung Kidul itu tentang apa namanya? Ketahanan air nggih. Jadi Indonesia itu daerah tropis, banyak airnya, tapi untuk Gunung Kidul itu karena daerahnya kars, itu apa namanya daya dukung dan daya tampung air, ketahanan air itu bermasalah. Kita udah menghadapi masalah itu bertahun-tahun sehingga itu perlu diselesaikan secara lebih serius gitu nge, dengan mengintegrasikan pusat, provinsi, lalu kemudian kabupaten dan desa bagaimana spam sistem penyediaan air minum itu bisa bagus gitu ya sehingga masyarakat itu tidak lagi kesulitan dalam masalah air ya karena air itu termasuk kategori hak masyarakat nggih. Jadi itu yang harus diperhatikan gitu nggih Bapak Ibu nggih. Nah, koordinasi dan sinergi fiskal namanya ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah aspek keberlanjutan multidimensi gitu nggih, multidimensi nggih. Jadi bukan hanya keberlanjutan dari sisi finansial tapi juga dari sisi ekologi gitu ya. Dan di sini belanja harus mempertimbangkan dampak jangka panjangnya, baik fiskal ya, terutama di kalau ada utang, sosial tentang SDM dan kemudian tentang lingkungan. Apakah program ini bisa berkelanjutan bagi generasi mendatang atau tidak? Nah, contoh misalnya ada dana abadi pendidikan ada dana abadi pendidikan dan riset ya. Jadi investasi jangka panjang dari kekayaan sumber daya alam ya, Bapak Ibu nggih, itu dikelola jadi dana abadi supaya apa? Supaya hasil sumber daya alam yang sekarang itu tidak hanya dinikmati oleh manusia-manusia sekarang, tapi juga manusia-manusia masa depan gitu ya. Karena apa? Karena kekayaan alam itu sebenarnya pinjaman kita dari anak cucu. Anak cucu itu harus ikut apa namanya menikmatinya sehingga ada Ini keinginan ngapa sih, Pak? supaya ada dana abadi dari sumber daya alam itu tadi. Nah, lalu kemudian contoh buruknya infrastruktur jalan yang tidak ramah lingkungan dan boros energi gitu, guys. Dibangun jalan tapi salah gitu Bapak ya, tidak ramah lingkungan. Lalu kemudian kalau saat hujan itu malah justru tergenang, mobil itu nyipratin. Lalu kemudian Bapak Ibu itu muter-muter gitu ya, muter-muter kemana-kemana gitu sehingga kemudian jalan itu jadi boros gitu. Maka itu harus dihitung benar gitu. Oleh karena itu, di sini disarankan evaluasi dampak lingkungan seperti AMDAL, lalu alokasi dana untuk adaptasi iklim juga, oke? Jadi supaya apa? Supaya mitigasi perubahan iklim itu bisa lebih bagus gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini tentang keberlanjutan ya. Jadi keberlanjutan itu bukan hanya sisi uangnya, tapi juga sisi dampak lingkungannya, termasuk orangnya, nggih, Bapak Ibu, nggih. Sama seperti ketika di rumah, ketika Bapak Ibu belanja sesuatu, ya belanja sesuatu, itu perlu dipikirkan keberlanjutannya gitu ya. Jadi uangnya itu dari mana gitu loh. Lalu kemudian uang itu untuk beli apa? Kalau untuk beli AC berarti nanti beban apa namanya beban belanja listriknya meningkat gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya kita apa namanya pakai kipas angin gitu nggih, maka itu lebih hemat gitu. Atau memang rumah kita itu memang didesain untuk rumah tropis di mana apa? Di mana kita tidak perlu menghidupkan listrik, ya tidak sorry, tidak perlu menghidupkan AC dan tidak perlu menghidupkan lampu sehingga biaya operasional dari rumah kita itu memang tidak membebani gitu ya. Jadi bukan tipe rumah yang tutupan gitu nggih. Sehingga siang hari terpaksa harus ngidupin
lampu, ngidupin AC gitu, sehingga berdampak buruk gitu. Jadi dari awal ya rumah itu memang sudah dipikirkan aspek keberlanjutannya. Ya, aspek keberlanjutannya artinya rumah yang kalau dipakai itu hemat biaya, tidak perlu menghidupkan lampu, tidak perlu menghidupkan AC kecuali hari-hari tertentu ya. Ya, hari-hari tertentu katakanlah ada acara apa gitu nggih. Itu perlu dirancang gitu nggih. Jadi dari aspek keberlanjutannya gitu nggih. Lalu kemudian yang berikutnya yang kedelapan akuntabilitas publik dan transparansi. Ini juga perlu nggih karena apa? Karena Bapak Ibu APBN itu adalah kontrak sosial nggih. Jadi bisnisnya bisnis kepercayaan gitu. Ketika kita tidak percaya, maka bisa jadi apa? Kita nunggak pajak lah, menghindari pajak lah, menggelapkan pajak lah, atau merusak fasilitas publik lah, atau demo bakar-bakar lah gitu ya Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga ini akuntabilitas publik dan transparansi memang harus betul-betul diperhatikan karena APBN itu adalah kontrak sosial. Jadi hubungannya itu hubungan seperti di bank ya, bisnis kepercayaan gitu Bapak Ibu ya. Jadi di sini keterbukaan informasi anggaran, pertanggungjawaban kepada publik dan mekanisme pengawasannya perlu diperkuat gitu, kita perlu pastikan apakah masyarakat bisa mengakses dan memantau penggunaan uang negara, gitu. Memang ini memang masih catatannya, tetapi perlu diperkuat dari waktu ke waktu. Jangan sampai, jangan sampai apa itu tertutup, lalu kemudian kita tidak percaya kepada pemerintah. Kalau tidak percaya berarti apa? Kita nunggak pajak, menghindar pajak, menggelapkan pajak. Terus kemudian bisa juga merusak fasilitas umum yang sudah ada gitu, atau memprovokasi orang untuk merusaknya. Sehingga apa? Sehingga secara keseluruhan semuanya itu nol, tidak dapat apa-apa gitu. Maka perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Maka yang perlu ada contoh baiklah portal APBN dan SIPD. Publik bisa lihat real time anggaran desa misalnya ya. eh saya biasanya lihat realisasi APBN, APBD itu juga kalau dulu mudah, nggih. Kalau sekarang kayaknya websitenya itu agak berubah ya. Kita tunggu beberapa waktu ke depan apakah model-model laporan itu bisa kita lihat gitu, nggih. Supaya apa? Supaya kita bisa ikut melihatnya gitu, nggih. Nah, contoh buruknya jika laporan kinerja tidak dipublikasikan atau tidak lengkap gitu ya. Jadi termasuk lakip nih, lakip dari OPD itu sejatinya adalah laporan-laporan yang dapat dibuka, dapat dilihat gitu ya. Dapat dibuka, dapat dilihat oleh masyarakat gitu. Nah, maka kalau boleh dibikinkan ini ya Bapak Ibu ya, indeks keterbukaan anggaran gitu ya, indeks keterbukaan anggaran. Jadi di sini tadi kalau di Pemda itu sudah ada yang namanya dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah, transparansi pengelolaan keuangan daerah. Tapi ini bentuk apa namanya? Bentuk transparansinya itu seperti apa gitu. Kayak ini masih mungkin dimensinya ada, judulnya udah bagus, transparansi pengelolaan keuangan daerah, tapi bentuknya itu bentuk realnya itu kalau kita misalnya minta dana, sorry minta data realisasi APBD atau penjabaran APBD, mungkin kita nggak dikasih juga gitu ya, karena eh, selain karena tidak ada orangnya, ya mungkin ya, atau mungkin ada sesuatu yang disembunyikan di situ. Jadi kadang-kadang di penjabaran itu nanti kita tahu ya Bapak Ibu ya, penjabaran itu kita tahu itu untuk beli apa aja sih gitu ya Bapak Ibu nih. Kalau Bapak Ibu agak sensitif nih, Bapak Ibu agak sensitif kerja di LSM, kebetulan Bapak Ibu pinter ngumpul-ngumpulin gitu ya. Nanti untuk fotokopi itu bisa 1 miliar satu kabupaten ya, fotokopi aja. Dan kemudian kalau itu dipiralkan itu bisa apa namanya bisa menarik perhatian banyak orang gitu ya. Cuman sejatinya kan nggak boleh karena fotokopi itu kan Bapak Ibu itu kan satu kabupaten ya dan dokumen-dokumen itu tebal gitu ya sehingga
Kalau fotokopinya itu 1 miliar, maka itu sebenarnya cukup wajar ya. Cuman bagi beberapa orang yang kerja di bisnis apa namanya fotokopi, yang merasa fotokopinya nggak pernah dipakai, jadi misalnya saya ya Bapak Ibu ya, bisnis fotokopi dekat kantor Pemda gitu. Tahu anggarannya itu seluruh Pemda itu katakanlah 1 miliar gitu ya, atau untuk satu dinas itu katakanlah 200 juta dalam 1 tahun ya. 1 tahun tuh ada fotokopi 200 juta dan mereka itu tidak punya fotokopi. Tapi kok kita nggak pernah dapat fotokopian? Nah itu mungkin memunculkan rasa macam-macam, nggih. Jadi itu karena ada uangnya, nggih, ada uang. Jadi kadang-kadang memang bagi beberapa orang tuh dia berpandangan lebih baik tidak dibuka, tapi itu tidak boleh, nggih, Bapak Ibu ya. Lanjut, nggih. Nah, terus kemudian ada juga yang namanya pelaporan tahunan ke BPK, lalu kemudian audit internal gitu, nggih. Nah, kalau laporan hasil audit ya, itu bisa kita lihat Bapak Ibu ya, laporan hasil audit. Tapi kalau laporan kinerja, lakip itu cukup sulit ya, cukup sulit ya, karena tidak ada tempatnya gitu. Jadi laporan hasil audit BPK itu ada, bisa kita buat walaupun kita harus cari. Lalu kemudian laporan dari hasil evaluasi lakip, laporan kinerja itu cukup sulit di apa namanya didapat ya. Jadi kita misalnya ingin tahu gitu ya di dinas ini tuh masalah akuntabilitas kinerja seperti apa gitu ya. Maka kita perlu meneliti, kita perlu dokumennya, tapi sulit didapat gitu. Bahkan kadang-kadang ya nilai lakip time series itu susah dapatnya gitu. Jadi lakip dinas kesehatan selama 10 tahun terakhir itu berapa sih gitu. Itu kadang-kadang sulit didapat gitu ya. Selain mungkin tidak di anu ya, tidak di data, datanya tersebar-sebar tidak dikumpulkan gitu. Juga mungkin tidak ada orangnya gitu ya. Tidak ada orang yang ngentri rutin gitu ya. Dan kemudian tidak ada dana untuk membuatnya di website resminya gitu. Itu memang ada kendala gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau jalan-jalan, studi, cek sound gitu ya, minta datanya, Mas, ada nggak data lakip 10 tahun terakhir gitu? Kita mungkin akan anu ya, agak dicurigai gitu. Itu mau ngapain gitu ya. Walaupun memang setiap permintaan data itu harus disertai identitas diri gitu ya. Nah, jadi itu aspek akuntabilitas publik dan transparansinya. Lalu nomor 9 ini masalah responsivitas, nggih. Jadi ada yang namanya eh, di luar perencanaan ada kejadian-kejadian seperti misalnya ada bencana, ada KLB kejadian luar biasa, atau ada hal-hal tertentu, maka ada yang namanya dana tak terduga gitu, nggih, Bapak Ibu, nggih. Dan itu biasanya dicadangkan gitu ya. Supaya apa? Supaya dana itu tersedia, dapat dipakai sewaktu-waktu tanpa harus nunggu apa namanya prosedur yang kaku banget gitu ya. Jadi ketika kejadiannya luar biasa, duit itu memang dicadangkan gitu. Sama seperti misalnya di keluarga, nggih. Jadi kalau misalnya kita punya gaji, sorry, bulanannya itu 3 juta, sekitar 500 ribu mungkin kita cadangkan untuk dana tak terduga gitu ya. Dia akan keluar ketika memenuhi kriteria tak terduga gitu ya. Kalau misalnya tidak ada masalah-masalah kejadian luar biasa itu masuk ke apa namanya masuk ke anggaran berikutnya disimpan gitu ya, Bapak Ibu ya, dijadikan sebagai dana tak terduga di masa depan dan kemudian bisa jadi saving sebenarnya ya, bisa jadi saving. Jadi di sini ada apa namanya dana tak terduga anggaran darurat ya, dan kemudian yang berikutnya fleksibilitas anggaran. Jadi Bapak Ibu ada juga istilah gini ya, ada juga istilah mendahului anggaran gitu nggih. Jadi mendahului perubahan gitu nggih.
Jadi ada beberapa belanja itu kalau cuman pindah rincian belanjanya, rincian belanjanya itu bisa apa namanya bisa diteruskan tanpa harus merubah undang-undangnya gitu Bapak Ibu ya. Tanpa harus merubah undang-undangnya. Itu cukup dapat persetujuan katakanlah dari kalau di daerah itu katakanlah dari apa namanya dari sekdanya ya. eh, Tim anggaran TAPD-nya gitu nggih. Jadi boleh gitu ya berubah supaya cukup fleksibel. Cuman memang kalau terlalu diberi fleksibilitas itu juga bermasalah, nggih. Itu juga bermasalah. Nanti sembarang perencanaan ya. Kalau orang beranggapan bahwa ternyata di tengah perjalanannya nanti, pada pelaksanaannya nanti anggaran itu masih boleh dirubah-rubah-rubah-rubah, maka orang tidak serius melakukan pada perencanaannya gitu Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya diberi pengertian bahwa itu ketika kamu begini, begitu, begini tidak boleh dirubah, maka di perencanaannya harus betul-betul lebih mantap gitu ya. Dan kalau sudah misalnya mantap, tapi tetap harus ada yang berubah, maka itu akan dilihat kasus per kasus ya. Ketika mamanya hanya beda rincian belanja, itu bisa ditangani secara khusus supaya fleksibel gitu ya, tidak terlalu kaku gitu. Tapi kalau misalnya pindah uang dari dinas A ke dinas B itu nggak boleh gitu ya. Jadi itu nunggu perubahan anggaran ya, nunggu perubahan anggaran. Itu untuk mewadahi responsivitas ya. Jadi ketika ada perubahan itu kita bisa berubah agak cepat itu. Lalu nomor 10 inovasi dan pembelajaran organisasi. Ini juga perlu nggih. Jadi sistem belanja itu mendorong eksperimen, mendorong pembelajaran dari kegagalan dan perbaikan berkelanjutan. Nah, cuman ini harus hati-hati nih. Karena apa? Karena kalau misalnya ada kebijakan eh, boleh mendanai kebijakan yang masih try and error, masih coba-coba itu bermasalah juga gitu ya. Oleh karena itu perlu perlu dipikirkan tentang apa? Uh, ada yang namanya dana untuk kebijakan eksperimental, tapi itu apa? Betul-betul terukur ya, betul-betul terukur. Kategorinya seperti apa? Jangan semuanya boleh gitu ya. Jangan semuanya boleh. Karena apa? Karena kalau semuanya boleh, nanti eh, justru bisa sia-sia karena masih uji coba. Maka kemudian perlu pengembangan apa? Program uji coba kebijakan, evaluasi kinerja berbasis data, evaluasinya diperkuat gitu ya. Jadi evaluasinya itu diperkuat supaya apa? Supaya tidak apa namanya eh, tidak banyak kesalahannya gitu, tapi kita lebih memakai pola replikasi gitu, nggih, best practice gitu ya. Jadi kegiatan yang sudah terbukti di banyak daerah itu bagus, itu bisa direplikasi gitu ya. Direplikasi, dikembangkan di daerah kita untuk menghasilkan inovasi yang mungkin lebih baik gitu ya. Itulah manfaat dari studi banding itu, nggih. Jadi kita studi banding ya, studi banding tidak harus ke lokasi ya, tapi studi banding offline dengan mempelajari dokumen, mempelajari inovasi, lalu kemudian menambahkan beberapa hal supaya lebih kontekstual, supaya lebih sesuai dengan kabupaten kita, supaya lebih sesuai dengan daerah kita, dan kemudian dijalankan gitu. Tapi itu pun tetap harus dilakukan evaluasi. Artinya program-program yang seperti itu perlu evaluasi supaya dana negara, duit negara yang sangat terbatas itu betul-betul dioptimalkan gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini apa namanya kualitas belanja. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, nggih. Jadi di sini ada 10 indikator ya, 10 indikator yang kemudian kita harus kuasai supaya kita bisa menilai baik buruknya sebuah pola manajemen gitu ya. Ini ada 8 gitu nih, disiplin fiskal, nilai uang, keadilan sosial, tentang koordinasi, keberlanjutan dan macam-macam ya. Apakah
sudah terpenuhi semua. Kalau belum, ya berikutnya diperbaiki, gitu ya. Berikutnya diperbaiki supaya apa? Dari hari ke hari selalu semakin lebih baik gitu. Bahwa pola pengelolaan belanjanya semakin lebih optimal. Dulu di zaman-zaman kalau nggak salah itu ya 20 tahun sebelumnya itu belum ada yang namanya analisis standar belanja gitu ya. Sekarang sudah mulai ada yang namanya analisis standar belanja, yaitu menganalisis ya toh standar dari sebuah belanja gitu Bapak Ibu. Jadi kalau untuk belanja apa namanya belanja pelatihan gitu nih. Belanja pelatihan untuk ASN gitu. Belanja yang standarnya itu apa aja sih gitu? Apakah boleh pengadaan laptop di dalam itu gitu? Itu segera di apa namanya dibuatkan daftar apa namanya daftar eh, positifnya. Jadi kalau untuk belanja pelatihan maka jenis belanjanya dan rinciannya hanya ini dan ini gitu. Sehingga apa? Sehingga tidak semuanya masuk ke situ Bapak Ibu ya. Belanja pelatihan itu betul-betul hanya belanja yang terkait secara langsung sehingga kita lebih efisien dan efektif ya. Kalau dulu itu mungkin masih ada di situ ya belanja pelatihan itu ya di dalamnya itu pengadaan laptop gitu ya. Nah, itu kan harus dipisah Bapak Ibu. Belanja pelatihan sama belanja modal itu dipisah. Harusnya belanja pelatihan itu tidak ada belanja modalnya di situ ya. Dengan asumsi apa? Asumsinya sudah ada laptop gitu. Tapi kalau memang belum ada laptop ya pengadaan laptop gitu. Sehingga kemudian nanti asetnya itu betul-betul apa? Betul-betul terpisah gitu ya. Bahwa laptop itu betul-betul dipakai untuk apa? Dipakai untuk semua ya, bukan hanya untuk pelatihan itu saja gitu ya, Bapak Ibu nggih. Nah, lalu kemudian setelah ini tentang indikatornya, maka kita masuk ke langkah-langkahnya nggih. Ke langkah-langkahnya, yang jelas langkah-langkahnya ya sama semua nggih, untuk keluarga juga, untuk kita juga. Ini menurut OECD ya. Langkah-langkahnya adalah pertama, menetapkan tujuan fiskal jangka pendek dan jangka panjang secara jelas. Itu dulu, ya. Tetapkan tujuannya. Kalau tidak ada tujuannya, maka nanti kebijakan fiskal tidak terarah, belanjanya tidak terkendali, resiko defisitnya membengkak gitu, Bapak Ibu. Oke. Itu yang pertama, tujuannya. Lalu kemudian yang kedua itu menetapkan asumsi, ya. Asumsi ekonomi yang realistis. Asumsi ekonomi ini perlu dibuat baik untuk penghitungan pendapatan maupun penghitungan belanja gitu nggih. Jadi misalnya diasumsikan harga minyak itu berapa, maka nanti penerimaannya berapa, harga batu bara berapa, maka itu berarti penerimaan batu bara berapa gitu. Jadi dibuat asumsinya gitu nggih. Penetapan asumsi ini dalam rangka apa? Dalam rangka proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs ya, dan kemudian untuk penerimaan dan pendapatan. Sorry, untuk pendapatan dan belanja. Kalau tidak ada, maka nanti target penerimaan dan kebutuhan belanjanya bisa meleset menyebabkan APBN itu tidak kredibel gitu ya Bapak Ibu ya. Sama seperti misalnya Bapak Ibu menetapkan anggaran untuk apa namanya jalan-jalan gitu nih. Maka perlu sejatinya ada perlu asumsi bahwa harga bensin Pertalite 1 liter itu berapa. Jadi ketika kita jalan-jalan ke Indrayanti, lalu kemudian pakai mobil, habis pulang pergi 2 liter, maka kita asumsi harga harga 1 liternya berapa gitu. Supaya nanti bisa terhitung berapa kebutuhan belanja jalan-jalan ke Indrayanti gitu. Begitu juga nanti untuk yang belanja seperti misalnya bayar SPP gitu nggih. Bayar SPP itu asumsinya bahwa SPP tidak naik atau SPP tetap gitu ya. Ya, SPP tetap sehingga kemudian nanti perlu. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sering mendengar ada asumsi gitu ya waktu mendengarkan berita
ketika nyusun APBN itu ada asumsi itu dalam rangka itu, nggih. Dalam rangka memastikan bahwa penerimaan dan pengeluaran itu tepat dihitungnya gitu, nggih. Lalu kemudian ini juga yang ketiga menyusun multi-year expenditure baseline, menyusun baseline anggaran beberapa tahun ke depan. Jadi ada yang namanya anggaran melam tahun jamak, ya. Ada anggaran tahun jamak. Jadi ada sebuah kegiatan itu dananya besar, Bapak Ibu katakanlah sebuah kayak IKN itu ya akan diselesaikan dalam beberapa tahun, maka itu bisa pakai multi years ya. Jadi tidak diselesaikan dalam 1 tahun tapi multi years gitu. Kalau misalnya itu kegiatan memang besar dan tidak ada multi years-nya, nanti anggaran bisa salah ya. Jadi anggaran hanya fokus pada jangka pendek, berisiko tumpang tindih dan tidak berkesinambungan. Jadi bikin bandara ya Bapak Ibu ya, kita fokus ke jangka pendek tahunan, lalu kemudian besoknya nggak kita anggarkan. Nah itu bisa tidak berkesinambungan gitu ya. Jadi mangkrak gitu nggih, mangkrak. Ini juga perlu diperhatikan ya. Terus kemudian yang keempat, menentukan batas belanja makro sebelum detail program. Nah, Bapak Ibu, gini ya. Jadi ada yang namanya plafon per per kementerian, plafon per OPD gitu, gitu. Atau bahkan plafon anggaran ya. Plafon anggaran per kementerian untuk kementerian, plafon anggaran untuk dinas, dan kemudian plafon anggaran untuk program kegiatan. Supaya apa? Supaya pagu belanja itu dipakai sebagai dasar gitu ya. Sebagai dasar untuk menghitung total kebutuhan belanjanya gitu. Nah, batas belanja makro itu perlu supaya ini kalau tidak ada maka bisa bermasalah nih. Belanja sektoralnya berlebihan, lalu kemudian tidak sesuai kapasitas fiskal, orang itu ngentri sebanyak-banyaknya gitu ya. Sehingga menyebabkan defisit struktural ya. Jadi kalau tidak ada plafon per OPD, OPD itu akan cenderung ya apa namanya cenderung akan membesar-besarkan gitu ya. Jadi itu memang penyakit di mana-mana nih. Belanja itu cenderung ditinggi-tinggikan, pendapatan itu cenderung direndah-rendahkan. Ada slack anggarannya, Bapak Ibu ya. Ada sisa anggarannya. Kalau belanja ditinggi-tinggikan, pendapatan justru diturun-turunkan, berarti ada sisa slack anggarannya itu. Ya. Sehingga itulah yang harus dikendalikan untuk memastikan bahwa belanja sektoral itu tidak berlebihan, wajar, pantas, patut gitu ya, sesuai target kinerjanya. Lalu kemudian jangan melampaui kapasitas fiskalnya gitu ya. Jadi kapasitas fiskal kita 1 triliun, jangan sampai kebutuhan belanjanya itu 2 triliun gitu ya. Dari mana duitnya gitu. Dan dapat menyebabkan defisit struktural yang parah gitu ya, Bapak Ibu. Ini termasuk salah satu apa namanya tugas dari tugas perbendaraan ya. Manajer keuangan ya maaf ya, manajer keuangan lebih tepatnya ya, manajer keuangan lebih tepatnya. Keseimbangan antara belanja dengan pendapatan gitu nggih. Lalu kemudian yang kelima itu perlu yang namanya evaluasi berkala efektivitas belanja. Bapak Ibu mohon izin ya. Jadi di apa namanya di kita itu di Indonesia maksudnya ada yang namanya daftar program ya dan daftar kegiatan itu. Nah, bagi beberapa orang daftar program dan kegiatan itu ada yang dinilai itu tidak perlu gitu ya. Maka daftar program dan kegiatan yang ada dalam nomenklatur itu sejatinya perlu dievaluasi, gitu. Dievaluasi, termasuk evaluasi kalau programnya A maka outputnya apa sih gitu. Sub kegiatannya apa aja sih? Sub kegiatannya apa aja? Itu perlu dinilai, gitu. Supaya apa? Supaya betul-betul nama-nama program yang dinomenklaturkan, yang dibakukan itu betul-betul pas gitu nih. Supaya kita betul-betul membiayai program yang relevan, program yang tidak boros gitu ya. Jadi itu perlu yang namanya evaluasi berkala efektivitas belanja untuk tiap program yang ada nama-namanya itu, Bapak Ibu.
Lalu kemudian yang keenam, keputusan belanja berbasis bukti dan data. Jadi ketika bikin apa namanya, bikin anggaran ya, katakanlah pembangunan jalan itu betul-betul menggunakan data keras ya. Seperti misalnya jalan kondisi buruk, jalan kondisi apa itu berapa meter gitu. Ya, supaya apa? Supaya nanti bisa dihitung kebutuhan belanjanya gitu ya, Bapak Ibu ya. Maka istilahnya kalkulator anggarannya itu menggunakan eh, volume yang tepat gitu ya, Bapak Ibu ya. Jangan sampai menggunakan opini gitu ya, pandangan ya. Jangan sampai penggunaan opini ya. Maka nanti bisa geser ya. Jadi supaya apa? Supaya supaya jangan sampai kebijakan itu salah sasaran. Jadi jangan sampai dana habis tanpa memberi dampak signifikan, Bapak Ibu. Jadi ketika saya kerja di PU, lalu kemudian data-data kerasnya itu memang harus ada gitu ya, data panjang jalan, lalu kemudian panjang dan lebar jembatan, lalu kemudian pengairan ya, data-data keras itu harus ada. Karena kalau tanpa data itu, bagaimana saya menghitung kebutuhannya? Nggak bisa gitu Bapak Ibu ya. Lalu kemudian yang ketujuh ya memperhitungkan semua jenis belanja. Jadi jangan sampai ada belanja yang di luar anggaran gitu ya. Jadi seluruh belanja itu memang udah apa namanya sudah budgetary ya sifatnya. Dan kemudian belanja-belanja itu jangan sampai ada belanja yang tersembunyi ya. Jadi ada belanja lain-lain gitu Bapak Ibu ya, belanja lain-lain dan itu besar, maka itu bisa menimbulkan apa? Oh, itu berarti lain-lain belanja gitu ya. Belanja lain-lain, lain-lain belanja gitu ya. Harusnya itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja katakanlah belanja lebih detail misalnya ya. Katakanlah honor panitia gitu. Jangan lagi terbuka ada yang namanya belanja lain-lain, nah jangan lagi ada gitu Bapak Ibu. Semuanya harus terbuka gitu ya. Semua jenis-jenis rincian belanja itu sudah betul gitu ya. Nah, ini menurut OECD ya. Jadi belanja tersembunyi hindari ya. Ya jangan sampai ada belanja-belanja lain-lainnya lagi di dalam rincian belanja gitu Bapak Ibu ya. Kalau belanja tak terduga itu kan memang dicadangkan untuk kejadian luar biasa ya. Belanja tak terduga itu cara menganggarkannya itu global nih, katakanlah 10 miliar titik gitu ya, berdasarkan tahun kemarin 10 miliar 10 miliar gitu. Tapi kalau misalnya untuk belanja pelatihan gitu, pengadaan pelatihan jangan sampai ada belanja lain-lain di dalam pelatihan gitu nih. Jadi bisa menimbulkan belanja-belanja tersembunyi dan korup gitu nih. Lalu nomor 8 itu kita harus melibatkan ya seluruh kementerian ya dan lembaga itu sebagai mitra strategis. Jadi sama seperti kalau misalnya saya di Pemda nggih, saya kerja di Bapeda bikin anggaran di bagian di BKAD bikin anggaran, maka teman-teman OPD itu harus dijadikan sebagai mitra gitu ya. Eh karena mereka dokter spesialisnya gitu ya Bapak Ibu ya. Mereka dokter spesialisnya. Kita kan yang di Bapeda atau di BKAD itu kan tidak terlalu paham, tidak terlalu tahu kejadian-kejadian real di lapangan seperti PU gitu ya, mau bikin katakanlah kader air minum Pamsimas gitu misalnya ya. Maka kita nggak tahu jumlah kadernya itu berapa gitu ya, kader air minumnya. Jadi ini nomor 8 ya. Jadi kementerian dan lembaga dilibatkan sebagai mitra strategis, bukan sekedar pelaksana. Walaupun memang kadang-kadang ini ya, jadi eh, pada pada kejadian-kejadian tertentu, waktu dan tempat tertentu ya, menempatkan mereka sebagai pelaksana itu bagus juga gitu ya. Lalu kemudian yang kesembilan budget transparansi, membuka informasi anggaran agar publik mengawasi ya. Dan kemudian yang 10 itu tentang efektif budget oversight, pengawasan efektif oleh DPR dan BPK gitu ya.
Supaya apa? Supaya lebih tertata, lebih terjaga. Jadi gini Bapak Ibu ya, kejahatan itu bukan hanya karena niat gitu. Kejahatan tuh bukan hanya karena niat, tapi juga karena kesempatan gitu Bapak Ibu. Maka waspadalah, waspadalah. Saya berbuat curang, ya, saya berbuat curang di anggaran itu mungkin tidak niat gitu Bapak Ibu. Tidak ada niat saya itu berbuat curang ya, tapi karena ada kesempatan, saya yang manusia, tempat dosa dan alpa itu ya, tempat banyak dosa itu bisa saja apa namanya terdorong untuk melakukan kecurangan, maka pengawasannya itu dua kali disebutnya Bang Napi ya. Jadi kejahatan atau korupsi itu bukan hanya karena niat, tapi juga karena kesempatan. Maka waspadalah, waspadalah gitu. Jadi proses pengawasan itu memang harus harus kuat gitu ya, harus kuat. Tapi jangan sampai membuat kita nggak bisa apa-apa ya. Artinya ada fleksibilitas lah gitu ya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah kita hari ini. Ya, Bapak Ibu ya. Eh, ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Nggih? Kalau tidak ada pertanyaan, saya stop dulu nggih Bapak Ibu. Rekamannya. Stop recording.